Bab 32, Relik. Monster macam apa dia? Huyan Landuo sudah menjadi spiritualis iblis peringkat silver bintang 2. Ranah jiwanya terintegrasi dengan roh iblis Sakura Salju. Roh iblis yang sangat langka ini hidup di kedalaman pegunungan Set Ancestral. Ia memiliki kemampuan menawan yang kuat. Semua jenis makhluk mau tidak mau mendekati roh iblis Sakura Salju dan ditelan olehnya. Huyan Landuo kemudian terintegrasi dengan Demon Sakura Salju. Mempesona seorang spiritis iblis dengan level yang sama adalah hal yang mudah dilakukan. Jika Huyan Landuo melakukan sedikit trik, akan ada banyak pria yang bersedia menjadi pengawalnya. Teknik menawannya tidak pernah gagal satu kali pun dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar gagal hari ini. Tidak hanya teknik menawan yang terlihat, roh iblisnya juga terlihat oleh Nili dengan satu tampilan. Bukankah anak laki-laki di depannya ini sedikit terlalu misterius? Roh iblis Sakura Salju adalah roh iblis yang sangat langka ditangkap dan diberikan kepadanya oleh kakeknya. Kebanyakan orang bahkan tidak akan pernah mendengarnya sebelumnya, apalagi mengetahui kemampuan dan asal-usulnya. Huyan Landuo merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Poin utamanya adalah penerima dari teknik memesona hanyalah seorang anak kecil yang bahkan bukan peringkat perunggu bintang 1. Ada dua jenis orang yang tidak akan terpengaruh oleh teknik memesona. Salah satu jenisnya adalah orang yang berakal tidak rusak dengan ketidakmurnian, misalnya anak berusia 5 tahun. Jenis lain akan menjadi ahli super yang memiliki pengetahuan yang baik tentang teknik menawan. Nili sudah berusia 13 tahun dan sudah memiliki pengetahuan antara masalah pria dan wanita. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak dapat mencapai pikiran murni seorang anak kecil. Satu-satunya kemungkinan adalah jenis kedua. Tapi, bagaimana mungkin? Huyan Landuo tidak akan pernah membayangkan bahwa di dalam cangkang bocah kecil di depannya ini terletak jiwa seorang ahli super. Seorang ahli super yang bahkan melampaui peringkat legenda. Melihat ekspresi kaget Huyan Landuo, Nili samar-samar tersenyum dan terus berjalan melewati sisi Huyan Landuo. Nili, apakah Huyan Landuo tidak cantik? Ye Ziun memandang Nili, mengedipkan matanya dengan tatapan aneh seperti bayi. Di bawah godaan semacam itu, Nili benar-benar menolak. Nili tidak bisa memiliki rahasia khusus yang tak terkatakan, kan? Nili tersenyum, menatap Ye Ziun dan berkata, Huyan Landuo memang sangat cantik tapi bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Mendengar sampah Nili, Ye Ziun menginjakkan kakinya ke tanah dan berkata, aku tidak bisa dibandingkan dengan Huyan Landuo. Ada banyak orang yang menyukainya. Ye Ziun jelas tahu itu. Bahkan beberapa sepupunya di keluarga angin salju menyukai Huyan Landuo. Nili tahu bahwa Ye Ziun berarti aspek tubuh, temperamen dan kecantikan Ye Ziun jauh melebihi Huyan Landuo. Namun, dari segi angka, dia masih kalah sedikit dibandingkan dengan Huyan Landuo. Nili tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum saat dia melihat ke atas dan ke bawah dari Ye Ziun. Hanya dalam beberapa tahun, sosok Ye Ziun tidak akan kalah dari Huyan Landuo dan hanya Nili yang tahu betapa seksi dan cantiknya Ye Ziun saat itu. Ye Ziun tidak akan seperti Huyan Landuo yang memamerkan keseksiannya, tetapi akan bersikap baik dan elegan, yang bukan hal yang dapat disaingi oleh Huyan Landuo. Melihat tatapan aneh dan sesat di mata Nili, Ye Ziun cemberut karena tidak puas. Berteman dengan Nili tidaklah buruk, bagaimanapun, melangkah lebih jauh, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ye Ziun hanya berpikir untuk berlatih di dalam hatinya. Dia ingin menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti kakeknya. Teknik Phoenix S berputar 9, yang Nili berikan padanya, membuatnya selangkah lebih dekat ke mimpinya. Oleh karena itu, dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Nili. Jika itu adalah salah satu dari anak laki-laki lain yang berbicara padanya, tanpa rasa serius, dia sudah berbalik dan pergi. Huyan Landuo menoleh dan melihat punggung Nili. Dengan marah dia berkata, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menaklukkan anak kecil seperti Anda. Huyan Landuo merasa sedikit marah di hatinya. Mungkinkah pesonanya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Ziun? Huyan Landuo berbalik menunjuk ke arah Nili dan berseru di kerumunan, Nili, suatu hari aku akan menjadikanmu budak di bawah rokku. Saya telah memutuskan, saya akan mengejar anak ini. Di masa depan, anak ini akan menjadi milikku.
Siapapun yang ingin menyentuhnya harus bertanya apakah saya setuju. Jika ada yang merenggut dia dariku, aku tidak akan melepaskan mereka. Mendengar pernyataan mendominasi Huyan Lanruo, semua orang menjadi tercengang. Huyan Lanruo sebenarnya ingin mengejar Nili. Semua orang memandang Nili, lalu menatap Huyan Lanruo lagi. Kecantikan seperti Huyan Lanruo hanya perlu melambaikan jarinya dan banyak pria akan mengelilinginya seperti lalat. Namun, Huyan Lanruo ingin membalikannya dan mengejar Nili. Ini terlalu aneh. Ye Ziyun melihat Nili dengan ekspresi ingin tersenyum, namun tidak. Nampaknya Nili memiliki banyak romansa. Pertama, Xiaoning yang berinisiatif untuk mengirim sarapan dan sekarang dia dikejar oleh Huyan Lanruo. Dia tidak bisa benar-benar melihat bahwa Nili benar-benar menarik. Deklarasi Huyan Lanruo menimbulkan riak di antara semua orang dan menjadi topik pembicaraan. Bahkan Chen Linjian hanya bisa tercengang. Kelompok itu terus bergerak maju melewati beberapa gunung. Nili, ini kue aprikot, apa kamu ingin makan? Nili, apa kamu lelah? Apakah Anda ingin saya meletakkan bantal untuk Anda beristirahat? Huyan Lanruo akan muncul di sisi Nili dari waktu ke waktu, seperti hantu, dan akan, dari waktu ke waktu, bergegas ke sini. Dada yang berkembang dengan baik kadang-kadang akan menyentuh lengan Nili disertai dengan aroma wangi wanita yang akan bertahan. Jika itu adalah anak laki-laki lain. Setelah diprovokasi oleh kecantikan yang begitu seksi, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan dan memakan Huyan Lanruo. Namun, teknik rayuan Huyan Lanruo tampaknya hanya mengganggu Nili. Ku bilang, bisakah kamu tidak terlalu menyebalkan? Pergi, lakukan apa yang Anda inginkan. Pergi lebih jauh. Nili melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Mata Huyan Lanruo memerah. Sejak kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Apakah Nili buta terhadap kecantikannya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak bahagia dan marah. Dia melempar tikar ke tanah dan pergi. Wah, akhirnya damai, kata Nili, lega karena wanita merepotkan itu akhirnya pergi. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, Huyan Lanruo menoleh dan berkata, Nili, apakah kamu ingin minum? Saya memiliki anggur aprikot berkualitas tinggi di sini. Mendengar kata-kata Huyan Lanruo, Nili hampir pingsan. Apa yang salah dengan wanita ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak bisa melepaskannya? Bisakah kamu tidak begitu konyol? Apakah kamu bosan? Kata Nili, memutar matanya. Huyan Lanruo mengedipkan matanya dan berkata dengan malu-malu, aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Meskipun Anda tidak menyukai saya sekarang. Tidak apa-apa, siapa yang tidak menyukai kecantikan seperti saya? Saya akan berpura-pura bahwa Anda buta untuk saat ini. Namun, tidak lama dari sekarang, kamu akan menyadari betapa cantik dan imutnya aku. Aku akan buta jika aku menyukaimu. Nili meludah dan dengan cepat pergi. Wanita ini benar-benar di luar harapan. Tentu saja, Nili tidak berpikir bahwa Huyan Lanruo benar-benar jatuh cinta padanya. Dia mungkin menganggapnya menyenangkan untuk diajak bermain. Dia memperkirakan bahwa setelah beberapa saat dia akan kehilangan minat dan pergi. Nili berlari ke sisi Ye Ziyun. Tidak peduli apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini. Ye Ziyun adalah yang paling dicintainya. Beberapa gadis di samping Ye Ziyun tersenyum memandang Nili dan mulai berdiskusi dengan lembut. Ini yang dikejar Huyan Lanruo. Dia terlihat sangat tampan. Mencocokkan dengan Huyan Lanruo sudah cukup. Mendengarkan diskusi mereka, Nili tidak bisa menahan keringat. Ye Ziyun mengangkat kepalanya, menatap Nili yang tertekan, dan samar-samar berkata, bukankah kamu bersama dengan Huyan Lanruo? Ziyun, kamu tahu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Huyan Lanruo. Nili tersenyum pahit. Huyan Lanruo itu asteris gangguan. Jika Ye Ziyun salah paham, aku akan depresi. Apa hubungannya ini denganku? Ye Ziyun mengangkat bahu menoleh dan pergi. Sudut mulutnya sedikit terangkat menunjukkan senyuman menggoda. Dia merasa cukup menarik melihat ekspresi tertekan di wajah Nili. Nili membuka mulutnya tapi tidak berhasil mengeluarkan apapun. Melihat punggung lembut Ye Ziyun, hatinya merasa tertekan. Kapan dia bisa seperti kehidupan sebelumnya, memeluk gadis cantik ini dalam pelukannya? Jalan di depan masih panjang. Dia lebih baik meningkatkan kekuatannya dulu. Setelah beberapa tahun, kota Glory akan berada di bawah ancaman binatang iblis.
Bahkan kakek Yeziyun, yang merupakan spiritualis iblis peringkat legenda, juga mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, Nili harus mencapai peringkat legenda sebelum itu. Baginya ini tantangan besar karena waktunya terlalu singkat. Dia harus menggunakan semua metode yang tersedia untuk meningkatkan kekuatannya. Termasuk perjalanan ini ke reruntuhan kota anggrek kuno. Dia harus mendapatkan lampu roh. Selama beberapa hari berikutnya, Nili terus memperbaiki kekuatan jiwa yang dia dapatkan dari Chu Yuan. Namun, Huyan Lanruo, wanita ini terlalu menyebalkan. Ketika Nili berlatih, dia akan berjaga-jaga di samping Nili dan tidak bergerak selangkah pun. Oleh karena itu, Nili hanya dapat memilih untuk mengabaikannya. Berjalan melewati pegunungan selama 2 hari, dan melewati lorong hara yang dalam. Lembah dataran yang jauh akhirnya muncul di hadapan mereka. Ini adalah bagian dari peninggalan kota kuno. Tempat itu mencakup radius 100 mil. Sebagian besar tertutup hutan lebat, hanya menyisakan beberapa dinding belang-belang. Raungan binatang iblis bisa terdengar dari dalam reruntuhan. Binatang iblis yang berada di atas peringkat gold telah meninggalkan tempat itu. Yang tersisa di reruntuhan adalah binatang iblis peringkat perunggu dan perak. Ini adalah bagian dari peninggalan kota kuno. Tempat itu mencakup radius 100 mil. Sebagian besar tertutup hutan lebat, hanya menyisakan beberapa dinding belang-belang. Raungan binatang iblis bisa terdengar dari dalam reruntuhan. Binatang iblis yang berada di atas peringkat gold telah meninggalkan tempat itu. Yang tersisa di reruntuhan adalah binatang iblis peringkat perunggu dan perak. Peninggalan zaman kegelapan ini secara samar-samar menceritakan kisah kemuliaan umat manusia pada saat itu. Melihat tembok yang rusak dan tulang berserakan tergeletak di sekitar, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Jika kota Glory dihancurkan oleh binatang iblis, itu akan menjadi sama dengan kehancuran ini. Hanya menyisakan tulang dan reruntuhan di mana-mana. Binatang iblis yang merajalela selama zaman kegelapan menghancurkan semua kerajaan manusia. Hanya meninggalkan beberapa selamat yang beruntung yang masih berjuang dengan binatang iblis. Namun, banyak pengetahuan dan peradaban yang hilang dalam bencana tersebut. Misalnya, banyak teknik kultivasi kota Glory, seni bela diri, dan pola prasasti yang semuanya tidak lengkap. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk mendapatkan beberapa barang yang ditinggalkan oleh zaman kegelapan, jika mereka menjelajahi reruntuhan kuno ini. Yang diinginkan Nili adalah lampu roh. Itu adalah barang kuat yang ditinggalkan oleh seorang spiritualis iblis peringkat legenda dari zaman kegelapan.